I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denger Pratika dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi mengenai tips sukses generasi Z. Sebelum kita membahas tips sukses generasi Z, kita harus tahu dulu nih mengenai definisi generasi Z itu. Apa sih generasi Z itu? Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang dengan teknologi yang maju dan cepat atau bisa disebut dengan Gen Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Z juga merupakan generasi yang kreatif. Mereka adalah generasi digital native atau orang yang lahir pada perkembangan era digital. Adapun ciri-ciri Gen Z adalah mandiri, tangguh, multitasking atau generasi Z ini cenderung melakukan sesuatu secara bersamaan atau sekaligus. Yang ketiga, memiliki ambisi yang besar. Karena sekarang ini era globalisasi semakin terbuka dan kompetitif, sehingga Gen Z merasa perlu memiliki tujuan yang jelas dan ambisi yang besar untuk mencapainya. Yang keempat, menyukai kebebasan. Gen Z ini dikenal menyukai kebebasan karena 1. Kemajuan teknologi, 2. Nilai-nilai yang berubah, 3. Lingkungan keluarga yang mendukung. Yang kelima, ada mahir teknologi. Karena Gen Z adalah generasi digital native, yaitu generasi yang tumbuh dengan teknologi digital yang sangat maju dan canggih, mereka sangat terbiasa dan mahir dalam menggunakan perangkat teknologi. Yang keenam, suka berekspresi. Sebelum kita membahas mengenai tips sukses, kita harus tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan generasi Z. Adapun kelebihan dari generasi Z adalah yang pertama, lebih toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, memiliki intelektual yang tinggi. Ketiga, memiliki motivasi tinggi. Dan keempat, terbuka terhadap perkembangan. Gen Z juga punya kelemahan loh. Yang pertama, fear of missing out atau FOMO. Karena Gen Z ini sering menggunakan internet dan media sosial, mereka bisa merasa takut tertinggal atau takut dicap nggak gaul. Yang kedua, mudah cemas dan stres. Yang ketiga, kurang menghargai proses. Yang keempat, individualisme. Nah, kita udah tahu kelebihan dan kekurangan generasi Z ini. Terus apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjadi generasi Z yang lebih baik? Yang pertama adalah kurangi ekspektasi, tetap berusaha, berbuat baik pada sesama, dan berdoa pada Tuhan. Yang kedua, hargai setiap prosesnya. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu nggak apa-apa kok. Yang ketiga, komunikasi ke profesional, hindari self-diagnosis dan konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dari psikiater. Yang keempat, ada beri afirmasi positif pada diri sendiri, menghargai apa yang telah kamu lakukan selama ini. Yang kelima, menjaga privasi. Perhatikan privasi sebelum mengunggah konten ke media sosial. Oke, sekarang saya akan memberikan informasi mengenai tips sukses generasi Z. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai di masa depan dan memiliki rencana untuk mencapainya. Kita harus mempertimbangkan keinginan, keterampilan, minat, dan nilai-nilai dalam menetapkan tujuan yang tepat. Konsistensi. Untuk mencapai kesuksesan, generasi Z perlu membangun pola pikir dan tindakan yang konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Berarti mereka harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat untuk menjaga konsisten dalam tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan konsisten yang kuat, generasi Z akan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, ada fokus pada pengembangan diri. Fokus pada pengembangan diri meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui mengikuti pelatihan, mengikuti kursus, membaca buku, dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas.
Yang keempat, jangan takut untuk gagal. Berani mengambil resiko dan jangan takut untuk gagal. Dari kegagalan kita dapat belajar dan tumbuh lebih kuat. Yang kelima, membangun jaringan dan koneksi. Harus bisa membangun jaringan dan koneksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuannya lebih luas. Hal ini dapat membantu kita belajar dan tumbuh lebih cepat serta membuka peluang untuk karir di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.